Saudara, bila ada 8 partai yang diprediksi mendapat kursi di DPR, menurut hitung cepat Litbang Kompas, maka dalam rentang 8 bulan, negosiasi koalisi dan posisi oposisi bakal dibahas. Kubu Prabowo Gibran yang unggul dalam sejumlah hitung cepat termasuk Litbang Kompas, sudah membuka kesempatan lawan politiknya untuk bergabung. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pesan Prabowo Subianto dalam pidato politik di Istora Senayan pasca unggul dalam sejumlah hitung cepat termasuk Litbang Kompas memberikan sinyal bahwa koalisi Prabowo Gibran membuka kesempatan lawan politik di Pilpres untuk bergabung. Sinyal ini dipertegas keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati, yang adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Jadi pintu terbuka lebar kepada siapapun yang ingin bergabung, tentunya pastinya harus dengan pembahasan bukan hanya dengan Pak Prabowo tapi dengan seluruh yang ada di koalisi yang Indonesia sudah berada Maju. di dalam. Betul sekali. Yang sudah sesak. Karena beliau itu sangat egaliter dalam hal itu ya. Jadi istilahnya semua keputusan itu tidak pernah beliau ambil sepihak. Semuanya harus dengan kesepakatan. Bahkan waktu persoalan siapa yang akan menjadi cawapres waktu itu, harus dengan kesepakatan semua yang sudah mengusung beliau dari awal. Tak cuma Saras, Ketua Tim Kampanye Prabowo Gibran, Rosan Roslani, juga menegaskan Prabowo menerima siapapun lawan politik yang ingin bergabung. Yang berada dalam partai politik ya, tapi Anda sebagai Ketua TKN? Saya mengikuti banyak waktu pada saat Pak Prabowo ini berkampanye berkeliling di banyak daerah. Dan beliau selalu menyampaikan secara terbuka bahwa persatuan dan kesatuan adalah kunci dari segalanya. Ajakan koalisi ini juga ditanggapi lawan politiknya Nasdem yang mengusung Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Apa yang terbaik buat bangsa yang selalu digariskan oleh Pak Surya Paloh. Kalau terjadi perbedaan, benturan antara kepentingan bangsa dan kepentingan partai yang harus mengalah untuk bangsa. Kalau kepentingan bangsa kemudian ditawari masuk dalam koalisi Pak Prabowo Gibran, masuklah kemudian Nasdem ke situ. Kalau kepentingan bangsa nanti kita akan analisa semua. Itu hanya salah satu kemungkinan. Tidak tertutup juga kemungkinan kita di luar. Dan kita bisa berteman dengan siapa saja karena prinsip pertemanan dan silaturahmi itu adalah sebuah keniscayaan buat kita. Ajakan ini juga ditanggapi PD Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ya, dari periode kedua Pak Jokowi ketika kekuasaan terlalu terpusat, itu kan muncul suatu kemampuan untuk melakukan manipulasi. Sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks policy, dalam konteks implementasinya memang memerlukan suatu check and balances. Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004-2009, kami banyak diapresiasi karena kontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Bahkan satu dikatakan berada di luar pemerintahan itu merupakan suatu tugas yang patriotik. Bagi apa? Pembelaan terhadap kepentingan rakyat itu sendiri. Dan suara-suara sekarang ini kan makin besar. Bila merujuk pada hasil hitung cepat Litbang Kompas, 8 partai yang sudah memastikan kursi di DPR, koalisi Prabowo Gibran menguasai kurang dari separuh kursi di parlemen. Golkar, Gerindra, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional baru mengumpulkan suara 42,8%. Sementara suara PD Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera memiliki jumlah suara 45,43%. Bila Partai Persatuan Pembangunan berhasil masuk di saat penghitungan final di Komisi Pemilihan Umum, maka bandul kekuatan koalisi atau oposisi yang dominan di DPR bakal terbentuk. Analis politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Hoirul Umam, menganalisa ada gejala bahwa kubu koalisi bakal lebih banyak dibanding yang oposisi. Situasinya tidak mudah dan besar kemungkinan saya menduga Mbak Disti akan menolak atau menerima. Partai-partai yang ada di kubu 01 dan juga kubu 03 akan mencoba untuk melakukan negosiasi. Yang memiliki gen politik kuat untuk menjadi oposisi tampaknya Mas Seno di PDIP. Selebihnya saya berkeyakinan betul melihat karakter perilaku politik akan menggunakan momentum ini dari masa saat ini sampai rekapitulasi KPU
ada beberapa yang mau menyelamatkan kursinya sampai nanti di 20 Oktober 2024 waktu pelantikan capres-cawapres terpilih akan dijadikan sebagai momentum untuk negosiasi dan kompromi. Mereka akan merapat. Sinyal-sinyalnya sudah ada. Satu lagi gejala yang kini sedang diamati masyarakat. Apakah pertemuan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP dengan Presiden Joko Widodo bakal terwujud? Jokowi yang meminta bantuan Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk menjembatani pertemuan ini menanggapi dengan diplomatis. Yang namanya silaturahmi dengan semua tokoh-tokoh bangsa itu sangat baik. Untuk negara ini sangat baik. Ya. Sementara itu, Sultan sudah dijadwalkan pihak PDIP untuk bertemu Megawati. Meski pihak PDIP menolak bahwa pertemuan itu permintaan Jokowi. Saya hanya minta tolong, dalam arti minta tolong. Yang minta tolong itu memberitahu enggak. Kalau enggak memberitahu kan tugas saya enggak bisa melakukan apa-apa. Ya kan? Ya saya pasif saja. Antara Ibu Mega dan Sri Sultan ini membangun persahabatan sangat lama. Bahkan Ibu Mega ini sudah dianggap seperti anak dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Maka kedua tokoh yang mengedepankan sikap kenegarawanan ini akan lebih mementingkan bagaimana menjaga hak-hak rakyat yang berdaulat. Itu yang jauh lebih penting ya daripada hal-hal yang lain-lain. Maka sebagai tokoh reformasi penandatangan deklarasi Ciganjur, kami memang merancang ya pertemuan antara Ibu Mega dan Sri Sultan, tetapi ini bukan karena permintaan Pak Jokowi. Masih ada 8 bulan melihat partai-partai lawan politik Prabowo Gibran bermanuver. Apakah rela beroposisi atau pilih menjalin hubungan dengan lawan politik di Pilpres 2024? Tim Liputan, Kompas TV.